Tangis ayah. Akhirnya, aku memutuskan untuk sekali ini membiarkan ayah sendirian saat dia ingin masuk ke kamar mendiang nenek. Tapi aku tetap mengawasinya dari jauh, mengintip dari sela tirai yang menjadi pengganti pintu. Sebisa mungkin kuusahakan ayah tidak menyadari keberadaanku. Dan sepertinya berhasil. Dari luar, aku lihat dia sedang duduk di ranjang, sambil memandangi foto-foto dalam figura yang tertata di dinding kamar. Lalu diambilnya salah satu, dan kembali duduk. Ditetapnya foto itu dengan seksama, senti demi senti, seperti melempar pikirannya ke masa di mana momen itu diabadikan. Sesekali bibirnya terlihat bergerak, mengucapkan sesuatu yang hanya didengar ayahku sendiri. Kemudian dia memeluk foto itu sambil memejamkan mata. Semakin erat pelukannya, semakin sampai padaku kepedihan yang dia rasakan. Sangat terasa sampai membuatku tidak sadar meneteskan air mata. Ini sudah kali kedua aku menangis melihat apa yang dilakukannya. Tapi ayah sendiri masih sama seperti sebelumnya, tidak menangis. Sejujurnya setelah kejadian itu, aku kehilangan harapan untuk bisa melihat tangisan ayah. Karena bagiku tidak akan ada yang lebih menyedihkan bagi ayah selain kematian nenek. Rasa khawatirku sekarang sudah di puncak tertinggi. Bahkan, sampai membuatku mencari fakta yang membuktikan apa yang pernah disampaikan Iko adalah hal yang salah. Karena aku benar-benar takut ayah menjadi depresi karena terlalu sering menahan diri untuk menangis. Ini benar-benar membuatku gila. Bisa-bisa malah mentalku yang terganggu karena terlalu keras memikirkan ini. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi refreshing sebelum hal buruk itu benar terjadi. Dan nongkrong bersama teman-teman sepertinya pilihan yang pas untuk mengalihkan pikiran kusutku. Aku langsung menghubungi mereka via WhatsApp grup. Dalam hitungan detik, semua anggota grup mengiyakan ajakanku. Setelah menentukan titik temu yang disepakati bersama, aku langsung bersiap dan tancap gas menuju lokasi. Jalanan malam ini terlihat lebih sepi dari biasanya, membuatku dan hampir semua pengendara yang kutemui melaju dengan kecepatan tinggi. Perjalananku pun jadi lebih singkat. Kurang 2 belokan lagi, dan aku akan sampai di tempat pertemuan. Namun nahas, tepat setelah belokan pertama, aku melihat ada truk datang dari arah yang berlawanan. Truk itu sedang menyalip mobil dan membuatnya masuk ke jalurku. Aku dengan cepat membanting setirku ke arah kiri untuk menghindari tabrakan. Tapi hal itu malah membuatku kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur ke aspal. Kepalaku membentur trotoar dengan sangat keras. Saking kerasnya, sampai membuatku yang memakai helm full face ini kehilangan kesadaran. Saat terbangun, aku sudah terbaring di atas brankar. Terlihat ayah, ibu, dan adikku berada di sebelah kanan. Mereka jalan setengah berlari mengikuti kecepatan tim medis yang mendorongku. Dengan samar kulihat wajah ayah yang kebetulan berada paling dekat denganku, sangat panik. Ekspresinya lebih serius daripada yang dia keluarkan saat adikku sakit waktu itu. Dari yang mampu ku dengar, perawat itu memberitahu ayah bahwa aku telat dievakuasi. Karena memang seperti yang aku katakan, jalanan sedang sepi. Badanku cukup lama tergeletak di pinggir jalan, sampai akhirnya ada pengendara motor yang melihatku dan langsung menghubungi rumah sakit. Informasi itu memperburuk reaksi ayah. Tapi entah kenapa, aku malah senang melihatnya. Seperti membawa kembali harapanku yang sempat pupus. Namun, belum sempat kulihat air matanya keluar, tiba-tiba pandanganku kembali gelap. Bahkan, rasa sakit yang aku rasakan di sekujur tubuh seketika tidak lagi terasa. Padahal, sebelumnya begitu menyiksa. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi dalam hati, aku berharap dapat segera sadar dan melihat tangisan ayah. Ada yang menggendong tubuhku. Saat hendak diletakkan, aku merasakan air menetes di lenganku. Diikuti isakan yang rasanya ku kenal dari mana sumbernya. Itu adalah suara ayah. Dengan kata lain, yang membasahi lenganku adalah air matanya. Hal itu sangat menenangkan hatiku. Aku jadi tidak perlu khawatir lagi tentang mentalnya. Dia tidak lagi menahan luka di hatinya. Akhirnya,
Setelah sekian lama, dia menangis juga. Tapi sayang, aku tidak bisa melihatnya.